Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ditolak oleh Majelis Hakim. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I. Ketut Darpawan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Sebelumnya, Nadiem mengajukan pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dalam putusannya pada Senin 13 Oktober 2025, Darpawan menyatakan bahwa pra-peradilan tersebut ditolak. Hakim menyebut telah memeriksa permohonan dari pihak Nadiem dan jawaban dari Kejagung dalam perkara nomor 119-PIDT-PRA-2025-PN JKTSEL. Pendapat ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda, yang dihadirkan oleh pihak Nadiem, serta ahli hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad yang dihadirkan Kejagung juga telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Hakim berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan Kejagung untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka memperjelas tindak pidana dan menemukan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana, sehingga dinyatakan sah menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa Kejagung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Dengan demikian, tindakan Kejagung dalam menetapkan Nadiem sebagai tersangka dianggap sah secara hukum. Sementara itu, pengacara senior Hotman Paris Hutapea turut menanggapi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim. Ia menilai perkara yang dihadapi kliennya itu sebagai kasus paling aneh selama lebih dari 4 dekade dirinya berkarir di dunia hukum. Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Oktober 2025, Hotman menilai terdapat sejumlah kejanggalan mendasar dalam penetapan status tersangka terhadap Nadiem. Menurut Hotman, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan tidak adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan Chromebook yang menjadi dasar tuduhan tersebut. Ia juga mempertanyakan dasar hukum penetapan tersangka apabila lembaga audit resmi negara justru menyatakan tidak ditemukan kerugian negara.